pengertian gaya mengajar resiprokal. Menurut Moonstone, gaya resiprokal adalah gaya mengajar yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perubahan pengambilan keputusan, balikan informatif, atau feedback dari guru kepada siswa. Lalu, ciri khas gaya resiprokal yakni dengan adanya interaksi sosial, timbal balik, menerima dan memberikan balikan informatif secara langsung yang dilakukan siswa secara berpasangan berdasarkan panduan dari guru. Feedback atau balikan informatif. Moonstone mengemukakan umpan balik secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan memberitahu seseorang tentang bagaimana ia melakukan kerja. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemampuannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. Umpan balik bukanlah suatu penilaian atau evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Umpan balik digunakan untuk mencari informasi mengenai sejauh mana siswa mengerti suatu materi yang telah dibahas, sehingga secara tidak langsung siswa dapat mengoreksi diri sampai sejauh mana mereka mengerti materi tersebut. Implementasi gaya mengajar resiprokal. Pelaksanaan progres pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal dengan sengaja disusun terstruktur untuk menerapkan timbal balik pembelajaran. Guru bertugas dalam merencanakan pelajaran, menyusun tugas pembelajaran, dan indikator kinerja dibantu dengan adanya kartu tugas. Kemudian, memasangkan siswa dengan definisi peran yang jelas dan pergantian sebagai pelaku dan pengamat. Pelaku mempraktekkan tugas belajar dengan umpan balik dari pengamat, dan guru menyerahkan umpan balik kepada pengamat untuk membantu pembelajaran pelaku. Tujuan gaya mengajar resiprokal. Yang pertama, untuk mendalami materi secara spesifik dengan melakukan praktik secara berulang-ulang dengan menetapkan siswa sebagai pengamat. Kedua, untuk menggambarkan secara langkah, urutan, atau detail yang terlibat dalam tugas yang diberikan. Ketiga, untuk belajar menggunakan kriteria materi pembelajaran dengan membandingkan, membedakan, dan menilai kinerja gerak. Keempat, untuk berlatih mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan segera setelah mempraktikkan tugas tanpa adanya guru untuk memperluas keterampilan sosialisasi dan interaksi. Manfaat gaya mengajar resiprokal. Manfaat yang dapat diperoleh selama pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal yakni dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Lalu, gaya mengajar ini juga mampu memperkuat kemampuan pemahaman dengan melihat, mendengarkan, dan mengoreksi kesalahpahaman yang mungkin tidak jelas maupun sebaliknya. Implikasi. Yang pertama, guru menerima proses sosialisasi antara pengamat dan pelaku sebagai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Kemudian, kedua, guru menyadari pentingnya mengajar peserta didik untuk memberi umpan balik yang akurat dan objektif satu sama lain. Kemudian, ketiga, guru mampu mengalihkan kekuatan memberi umpan balik kepada peserta didik selama pembelajaran. Dan yang terakhir, guru mempelajari perilaku baru yang mengharuskan menahan diri untuk tidak langsung komunikasi dengan pelaku tugas. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di kelas saya pada masa kuliah semakin lama. Sebelum kita mulai kelas, sekarang lagi kita berdoa. Silakan dibimbing. Ya, silakan teman-teman sebelum kita mulai belajar semakin lama. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
menjawab? Ya, coba. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Edi Rahman. Saya ingin menjelaskan apa itu Islam irama. Islam irama adalah senam dengan menggunakan gerakan dan diiringi dengan irama. Contohnya seperti putanan, cetukan, dan juga nyanyian atau alunan musik. Sekian penjelasan dari saya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang senam irama. Sini ada, kalian bisa lihat di sebelah atas ada pengertian senam irama. Senam irama yaitu gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan yang bebas yang dilakukan secara berirama. Dan senam irama ini dibagi menjadi 3 bentukan. Ada bentukan low impact, medium impact, dan high impact. Senam irama ini juga dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Bisa menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Dan alat yang biasa digunakan dalam senam irama yaitu ada bola, tali, tongkat, simpai, dan gada. Dan ada beberapa perbedaan senam irama dengan senam biasa, yaitu perbedaannya pada senam irama itu kita bisa menambahkan ritme. Dan selanjutnya saya mau nanya, ada beberapa ketukan dalam senam irama. Jadi bisa menjawab yang sudah saya sebutkan? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya para saksi sidik yang tadi ditanyakan oleh Bapak tentang irama atau bentukan di dalam senam irama itu ada banyak Pak. Salah satunya 2/3, terus 3/4, juga 4/4. Kalau jenisnya ada berapa jenis yang kamu ketahui? Jenisnya tadi yang mau bilang Ada berapa? 3. Apa saja? Low impact, medium impact, sama high impact. Akan suatu program penurunan berat badan dan memperbaiki penampilan otot paha, lengan, hingga perut dan dada. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan saya Sandra. Di sini saya ingin menanyakan teknik dasar senam irama itu ada apa aja ya Pak? Oke, itu saja. Ya. Oke, di sini saya akan menjawab. Teknik senam dasar irama itu dibagi menjadi ada 8. Yang pertama yaitu ada loop pass, yang kedua ada balance pass, galopas, wall pass, pummel pass, by track pass, dan zip pass, dan cruise pass. Loop pass itu artinya langkah biasa. Ya, mungkin saya cukupkan mata kuliah saya karena waktunya sudah sore juga. Sebelum kita pulang, silakan ditutup terlebih dahulu. Silakan. Baik, Ya, silakan. baik teman-teman, sudah mulai belajar senam irama. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat sore